Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 309.309 berkultivasi di Danau Dewa Laut. Penerjemah Golden Lung. Dia adalah murid baru saya, Xuan Yu. Sapa Guru Tang Yue. Tang Zhenhua menunjuk ke Lan Xuan Yu di sebelahnya. Lan Xuan Yu buru-buru maju 2 langkah. Halo guru. Tang Yue mengarahkan pandangannya padanya, matanya segera cerah. Lan Xuan Yu segera meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia menyukai hal-hal yang bersih dan juga orang-orang yang tampan. Dia langsung menyukai dia, tidak buruk sama sekali. Saya tidak berharap hantu ceroboh memiliki mata yang bagus untuk orang-orang. Namun, anak ini dan Anda tidak cocok dengan baik. Bagaimana jika mentransfernya ke saya? Mendengar kata-katanya, Tang Zhenhua secara mengejutkan tidak marah, tetapi berkata dengan ekspresi terkejut, apa? Apakah Anda siap untuk keluar dari lubang Anda untuk menerima seorang murid? Tang Yue melambaikan kipasnya, aku baru saja mengoceh, sayang sekali anak ini bersamamu. Lupakan tentang menerima murid, apakah Anda tidak tahu kepribadian saya? Saya terbiasa dengan gaya hidup malas ini, bagaimana saya bisa punya waktu untuk mengajar siswa? Minum anggur setiap hari, menjaga Danau Dewa Laut ini, itu adalah jenis gaya hidup yang bahkan akan dirindukan oleh yang abadi. Mulut Tang Zhenhua bergerak-gerak, kamu adalah perwujudan yang tidak ambisius. Baiklah, murid saya menukar 1 jam kultivasi di Danau Dewa Laut, cepat dan pimpin jalan, jangan buang waktu kita. Tang Yue memandang Lan Xuan Yu dengan heran, 3 lambang kuning. Anak ini adalah mahasiswa baru. Mereka berasal dari mana? Bukan dari Anda, bukan. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh melanggar aturan. Tang Zhenhua dengan tepat berkata, apakah saya orang yang seperti itu? Saya takut orang yang mencurigakan seperti Anda akan meragukannya, jadi saya pribadi membawanya ke sini. Semua emblem adalah hasil panennya sendiri, muridku, adalah juara angkatan baru tahun ini. Sekarang apakah kamu mengerti? Tang Yue meliriknya dan berkata, bisakah murid juara pergi ke tempatmu? Apakah orang dari rumah Anda itu juga setuju? Tang Zhenhua tampaknya sangat puas dengan kata-kata, orang dari rumahmu itu, matanya sangat cerah, dan dia berkata dengan bangga, tentu saja. Meski kami tidak resmi bersama, hati kami masih bersama. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan? Tidak menyukai saya? Tang Yue mengerutkan bibirnya, berusahalah untuk memiliki nyali untuk mengucapkan kata-kata itu lagi di hadapannya. Ikut denganku. Sambil berbicara, dia berbalik dan masuk ke rumah kayu. Tang Zhenhua dan Lan Xuan Yu juga masuk. Di dalam, Lan Xuan Yu menemukan bahwa semua dekorasi sebagian besar terbuat dari kayu, memberikan suasana yang elegan dan segar. Ada beberapa rangkaian bunga di atas meja kayu. Peralatan di atas meja semuanya porselen biru, dan aroma anggur yang samar melayang di udara. Yang paling mengejutkannya adalah ketika dia masuk ke rumah kayu ini, dia tiba-tiba merasa seperti berada di dunia lain. Segala sesuatu di sini sepertinya berbeda dari dunia luar. Sepertinya ada beberapa fluktuasi kekuatan jiwa, tapi dia tidak bisa merasakannya. Jangan merasa terlalu detail, level Anda tidak cukup tinggi, atau Anda akan mendapat serangan balik. Tingkat energi penghalang pelindung di sini terlalu tinggi. Tang Zhenhua mengangkat tangannya dan menepuk bahunya, Lan Xuan Yu tiba-tiba merasakan aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan aneh menghilang begitu banyak. Tang Yue melihat kembali pada mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan ke bagian paling dalam dari rumah kayu itu, dan mengangkat tangannya untuk mendorong. Lan Xuan Yu menyadari bahwa masih ada pintu di dalam rumah kayu itu. Pada saat itu terbuka, aliran energi life yang sangat kuat mengalir keluar, bahkan membuat nafas menjadi sulit. Sementara Lan Xuan Yu merasa lesu, lingkaran cahaya hijau tiba-tiba menyala di tubuhnya. Pusaran garis darah di dadanya sepertinya telah terbangun. Itu bergetar hebat, dan kemudian dengan rakus mulai menyerap energi life itu sendiri. Tang Yue benar-benar terkejut kali ini, life affinity fisik. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya ke arah Lan Xuan Yu. Tang Zhenhua segera menamparkan tangannya, seorang pria berbicara dengan mulutnya dan bukan dengan tinjunya. Ini adalah murid saya, apa yang kamu lakukan? Tang Yue memandang Tang Zhenhua, dan kemudian ke Lan Xuan Yu, wajahnya berubah sedikit suram, mengapa saya tidak memperhatikan bahwa ada siswa dengan fisik afinitas kehidupan di antara mahasiswa baru tahun ini? Mengapa pengadilan luar tidak melapor kepada saya?
Tang Zhenhua berkata senang pada dirinya sendiri, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Jika pengadilan luar tidak melapor maka tanyakan mengapa Anda sendiri. Cepat dan berhenti memblokir jalan, ikuti aturannya. Tang Yue tidak banyak bicara, tapi mengerutkan kening dan menyerah. Tang Zhenhua menarik Lan Xuanyu dan membawanya keluar dari rumah kayu. Di luar rumah kayu, saat Lan Xuanyu melangkah keluar dari pintu kayu, dia merasa bahwa seluruh dunia tampak berbeda. Segala sesuatu di depannya sepertinya telah berubah menjadi giok hijau. Bahkan air danau Dewa Laut yang awalnya berwarna biru tua. Dalam penglihatannya, ada lingkaran hijau tebal yang mengapung di permukaan danau Dewa Laut, dan lingkaran cahaya ini bergelombang seperti air pasang dan tampak besar. Lebih jauh lagi, pohon abadi dalam pandangannya juga berubah menjadi hijau zamrud. Batangnya yang besar sangat transparan, bersinar dengan lingkaran hijau, seolah diukir dari batu giok kelas atas. Tapi bagaimana bisa batu giok sebesar itu ada di dunia ini? Aura kehidupan yang kuat membuatnya merasa agak sulit untuk bernafas, tetapi seluruh tubuhnya tampak bersorak. Hanya berdiri di sini, dia mendapatkan sensasi yang sama seperti saat berkultivasi tadi malam. Meski tidak semurni energi kehidupan yang dipancarkan oleh lambang peringkat hitam, jumlah total energi kehidupan di sini sangat besar. Tidak heran jika kakak senior berkata bahwa air danau Dewa Laut adalah air kehidupan, itu benar-benar air kehidupan. Sekarang Lan Xuanyu merasa bahwa tidak mahal untuk menukar lambang putih dengan 1 liter air kehidupan. Setelah kembali, dia akan menyarankan Qian Lei dan Liu Feng untuk mendapatkan sebagian darinya. Tang Zhenhua mengabaikan Tang Yue, menarik Lan Xuanyu ke danau. Menunjuk ke daun teratai di danau, dia berkata, pilih satu dan naiklah, jangan khawatir daunnya tenggelam, itu akan membuat tubuhmu berendam di air danau, lalu membudidayakannya sekaligus. Saya akan menjaga Anda, jangan khawatir tentang apapun. Usahakan menyerap sebanyak mungkin. Tidak masalah jika Anda merasa jenuh, setelah kembali Anda dapat meluangkan waktu untuk mencernanya lagi, mengerti? Sambil berbicara, dia mengeluarkan lambang biru dari tangan Lan Xuanyu dan melemparkannya ke Tang Yue. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri lagi, dan segera melangkah keluar setelah mendengar ini, melompat langsung ke daun teratai. Tiba-tiba, seluruh daun besar itu perlahan tenggelam, dan perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lan Xuanyu dan bahkan matanya menjadi hijau. Dia hanya merasakan energi life yang sangat kaya langsung mengelilinginya. Perasaan tadi malam kembali dalam sekejap, dan pusaran garis darah di dadanya berubah menjadi liar, melahap semua energi kehidupan di sekitarnya dengan ganas. Tubuh Lan Xuanyu juga mulai membengkak dengan cepat, membuatnya gemetar tanpa disadari. Tang Yue berteriak, tidak bagus, segera buat dia kembali. Life Affinity anak ini terlalu kuat, bagaimana dia bisa menyerap begitu banyak sekaligus? Dia akan meledak. Dia bukan satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres. Ketika Tang Zhenhua melihat tubuh Lan Xuanyu membengkak, dia juga terkejut dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Tetapi saat telapak tangannya menyentuh bagian atas kepala Lan Xuanyu, tiba-tiba, raungan naga yang dalam terdengar dari tubuh Lan Xuanyu, dan Tang Zhenhua dan Tang Yue tiba-tiba merasakan palpitasi, menyebabkan telapak tangan Tang Zhenhua berhenti. Kemudian mereka menemukan bahwa tubuh Lan Xuanyu tidak lagi membengkak, lingkaran cahaya emas dan perak samar muncul dari tubuhnya. Di dadanya, pusaran warna emas dan perak muncul. Saat berputar dengan kecepatan tinggi, benang putih sutra mulai muncul dan kemudian diserap olehnya melalui pori-pori tubuhnya. Gemetar menghilang, tubuhnya menjadi stabil, dan baru kemudian dia benar-benar tenggelam ke dalam air danau Dewa Laut. Apakah situasinya terkendali? Tang Zhenhua menoleh untuk melihat Tang Yue. Meskipun dia menduga bahwa berkultivasi di danau Dewa Laut akan sangat bermanfaat bagi Lan Xuanyu dengan fisik afinitas kehidupannya, dia tidak berharap efeknya begitu bagus. Soul Land 4 Chapter 310 dengan mau melempar dirinya ke jaring. Tang Yue datang ke sisi Tang Zhenhua dengan satu langkah. Tidak lagi memiliki waktu luang untuk peduli agar tidak mengotori dirinya sendiri, dia meraih kerah bajunya dan meraung, berapa life affinity anak ini? Tang Zhenhua tercengang, saya tidak tahu. Tidakkah seharusnya Anda lebih tahu dari saya dalam hal ini? Mata Tang Yue tiba-tiba membelalak, kamu tidak tahu. Apakah Anda berani membawanya kepada saya jika Anda tidak tahu? Tahukah Anda bahwa dia hampir bunuh diri sekarang? Jika dia langsung meledak karena menyerap terlalu banyak energi kehidupan, maka itu akan membuat Anda menjadi orang berdosa. Guru saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Dilihat dari reaksinya sekarang, life affinity anak ini setidaknya 90% atau lebih.
Tahukah Anda apa artinya ini? Itu berarti tingkat afinitas hidupnya lebih tinggi dari saya, dan kemungkinan akan mencapai tingkat guru saya. Ah, bisakah itu mencapai level Old Su? Ini tidak mungkin, bukan? Tang Zhenhua menjadi sedikit linglung. Apa yang tidak mungkin? Anda harus mengawasinya dengan cermat, jika ada sesuatu yang terjadi ke selatan. Saya akan pergi ke guru sekarang. Hebat, hebat, akhirnya kita akan memiliki penerus. Sambil mengatakan ini, Tang Yue hendak pergi. Tang Zhenhua buru-buru meraih Tang Yue, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Yue, jangan lakukan ini. Apa yang harus saya lakukan jika gurumu datang ke sini? Ini adalah muridku, kalian tidak bisa mencurinya dariku." Tang Yue berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong. Tahukah kamu arti memiliki kehidupan? Afinitas lebih dari 90. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah acara yang cukup besar untuk menyelenggarakan konferensi Paviliun Dewa Laut. Bahkan jika Anda memanggil guru Anda untuk meminta bantuan, tidak ada gunanya, anak ini hanya bisa menjadi bagian dari life school kami." Setelah dia mengatakan bahwa dia menamparkan tangan Tang Zhenhua, dan cincin jiwa berturut-turut menyala dari kakinya, 6 hitam dan 3 merah, total 9 cincin jiwa muncul. Saat berikutnya, dia menembak seperti anak panah, dan langsung menuju ke arah pohon abadi. Saat dia terbang, lapisan lingkaran hijau muncul dari bawah dan mengelilingi tubuhnya, mengambil bentuk sayap hijau dan emas di punggungnya. Melihat sosoknya yang pergi, Tang Zhenhua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah saya baru saja mengangkat batu dan menginjak kaki saya dengan itu? Saya ingin memanfaatkan dia, tetapi sekarang situasinya tidak terkendali. Apa yang dapat saya? Tidak, saya tidak boleh membiarkan ini terjadi. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka merebutnya seperti ini. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan menekan komunikator jiwanya untuk memutar nomor. Segera, ada suara dingin dari sisi lain, "Apa? Madu, jangan tutup." Tepat setelah kata pertama Tang Zhenhua, pihak lain menutup telepon. Dia buru-buru menelepon lagi, tetapi tidak tersambung sama sekali dan menutup telepon lagi. Tang Zhenhua tampak tidak bisa berkata-kata, tetapi masalah itu sangat penting sehingga dia hanya bisa menyebutnya berulang kali. Akhirnya, pada ketujuh kalinya, pihak lain terhubung. "Tang Zhenhua, apa yang Anda inginkan?" Raungan marah datang dari sisi lain. Qian Lei, yang sedang berlutut di kantor dekan pengadilan luar, tubuhnya benar-benar kaku dan otaknya setengah sadar, tiba-tiba terbangun oleh suara gemuruh. Dia bergidik dan berseru, Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak sedang membicarakanmu." Ying Lohong berkata dengan nada marah. Di sisi lain, Tang Zhenhua berkata dengan penuh semangat, "Din, sesuatu yang buruk telah terjadi. Anda harus membantu saya dalam masalah ini." Kali ini dia tidak berani memanggilnya sayang. Kemarahan di wajah Ying Lohong sedikit berkurang, dan digantikan oleh kecurigaan. Dia sangat mengenal Tang Zhenhua. Orang ini bangga dengan derajat yang luar biasa. Dia jarang memintanya seperti ini. "Apa yang terjadi?" Tang Zhenhua berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Anda ingat anak ini, Lan Xuanyu. Dia memiliki fisik afinitas kehidupan." "Hah?" Ying Lohong tercengang, "Fisik afinitas kehidupan? Apakah kamu tidak salah? Selama pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya hal tersebut. Tunggu, jika saya ingat tes darahnya sepertinya memiliki respons yang khas terhadap energi kehidupan. Sepertinya bisa menelan energi kehidupan. Apa yang salah? Apakah Anda berencana menghubungi Life School untuk menguji ketertarikannya? Saya sarankan Anda tidak. Saat ini, siswa dengan Life Affinity masih langka. Setelah ditemukan, mereka mungkin akan mencurinya dari Anda." Tang Zhenhua tersenyum pahit, "Itulah masalahnya. Saya tidak berharap afinitas hidupnya setinggi itu, jadi saya menyuruhnya untuk bertukar sesi kultivasi di Danau Dewa Laut, awalnya berniat untuk memanfaatkan fakta itu. Siapa sangka begitu anak ini memasuki Danau Dewa Laut, ini terjadi." Dia kemudian menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mendengarkan narasinya, mata Ying Lohong tiba-tiba membelalak. Akhirnya, dia meletus, suaranya yang melengking bisa terdengar hampir di seluruh gedung pengajaran. "Apakah kamu babi? Kamu babi kan?" Ying Lohong meraung pada komunikator Slack-nya, amarahnya benar-benar di luar kendali. "Saya tidak mengerti, bagaimana bisa pikiran seseorang menjadi seperti ini. Kamu bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Jika dia direnggut, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Tetaplah di tempatmu sekarang, bahkan jika Sutua datang, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil orang-orang kita."
Aku akan pergi sekarang. Ying Lohong akan mati karena marah karena seseorang. Jangan kehilangan ketenanganmu. Menjaga komunikatornya sejauh mungkin dari telinganya. Tang Zhenhua berkata tanpa daya, saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Tang Yue sebelumnya mengatakan sekarang bahwa ketika Anda bertemu seseorang dengan afinitas yang tinggi, mereka bahkan akan memanggil konferensi pavilion Dewa Laut untuk membawanya pergi. Apa yang harus kita lakukan? Ying Lohong berkata dengan marah kentut, coba saya lihat siapa yang bisa merebut siswa pengadilan luar saya. Saya akan menelepon guru, Anda menunggu saya di sana. Setelah selesai berbicara, dia menutup komunikasi dan bergegas keluar seperti embusan angin. Qian Lei masih berlutut di sana. Pada saat ini, dia jauh lebih sadar, bergumam pada dirinya sendiri, pertobatan mereka barusan, apakah itu tentang Xuan Yu? Lan Xuan Yu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Dia saat ini benar-benar tenggelam dalam lautan kehidupan. Setelah penyelidikan tadi malam, ketika dia mulai merasa kenyang, dia segera menggunakan metode kultivasi kemarin untuk mengubah energi kehidupan yang berlebihan menjadi kekuatan jiwanya sendiri, melalui energi 7 warna di pusaran garis keturunannya. Kekuatan jiwanya mengikuti jalur kultivasi keterampilan surgawi misterius untuk membentuk siklus. Segera, dia merasa bahwa tubuhnya telah sepenuhnya memasuki keadaan yang luar biasa di bawah pembersihan energi kehidupan yang tak tertandingi. Garis keturunannya dengan rakus menyerap energi kehidupan ini untuk mengisi dirinya sendiri, tetapi kecepatan pencernaannya terbatas. Energi kehidupan yang melimpah diubah menjadi kekuatan jiwa. Meskipun efeknya cukup bagus dalam proses konversi ini, kekuatan jiwa yang berasal dari sini cukup mendasar dan sedikit tidak murni. Di bawah kendalinya, sebelum bergabung dengan kekuatan jiwanya, dia harus melalui proses kompresi lainnya. Tapi meski begitu, itu jauh lebih cepat daripada saat dia berkultivasi sebelumnya. Dia sengaja memusatkan perhatiannya pada sinar 7 warna di tengah pusaran garis keturunannya. Kali ini dia benar-benar yakin bahwa itu tumbuh lebih kuat tanpa disadari. Meski sangat lambat, itu memang mengumpulkan lebih banyak energi. Mengetahui ini saja sudah cukup. Energi kehidupan di Danau Dewa Laut hampir tak terbatas, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup energi kehidupan untuk diserap. Metode kultivasi buatannya sendiri akhirnya melalui seluruh siklus, dan perasaan ini benar-benar luar biasa. Kekuatan jiwanya meningkat hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan kilatan cahaya, orang lain muncul di samping Tang Zhenhua, itu adalah Ying Lohong. Begitu dia tiba, Ying Lohong mengangkat kakinya dan menendang pantat Tang Zhenhua, apakah kamu bodoh? Katakan padaku apakah kamu bodoh? Tahukah Anda bahwa Anda dengan sukarela melemparkan diri Anda ke dalam jaring? Tang Zhenhua membuat wajah pahit dan tidak melawan. Bagaimana saya bisa tahu ini akan terjadi? Kenapa kamu tidak memeriksa life affinity-nya selama pemeriksaan fisik? Ying Lohong berkata dengan marah, itu akan diperiksa hanya setelah pendaftaran. Siapa yang tahu bahwa Anda membawanya ke Danau Dewa Laut begitu cepat untuk dibudidayakan? Seperti yang dia katakan, dia juga mengarahkan pandangannya pada Lan Xuanyu, dan dia melihat bahwa, duduk di danau, seluruh tubuh Lan Xuanyu bersinar dengan lingkaran cahaya hijau. Berdiri di tepi pantai, dia bisa merasakan bocah ini dengan rakus mengambil energi kehidupan, meskipun untuk tingkat kultivasi mereka, itu tidak terlalu dihitung. Namun, untuk Master Jiwa 2 Cincin, dia terlalu banyak menyerap. Soul Land 4 Chapter 311 311 Wang Tianyu. Poin utamanya adalah bahkan setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan, tubuhnya masih bisa menjaga keseimbangan tanpa meledak. Ini sangat menakjubkan. Melihat hal ini benar-benar membuat saya ingin membedah anak ini untuk penelitian. Cepat, keluarkan dia dari sana dan ayo pergi. Ying Lohong berkata tanpa ragu-ragu. Pergi. 1 jam bahkan belum berlalu, kata Tang Zhenhua. Ying Lohong berkata dengan marah, kamu benar-benar idiot. Siapa yang peduli tentang itu? Jangan bilang kamu benar-benar ingin menunggu Su Tua datang. Kami pertama-tama mendapatkan dia kembali, dan kemudian bernegosiasi. Jika dia jatuh ke tangan mereka, bagaimana kamu mendapatkannya kembali? Tang Zhenhua tiba-tiba merasa tercerahkan dan berkata, itu benar. Mari kita kembali dulu dan kemudian bicara. Kita bisa membicarakan tentang lambang yang terbuang itu nanti. Lambang yang terbuang, pantatku. Dengan kecepatan penyerapannya itu, dia telah menyerap lebih banyak energi kehidupan dalam 1 menit daripada yang bisa Anda dapatkan untuk 3 lambang kuning. Kata Ying Lohong dengan nada marah. Tang Zhenhua tidak lagi ragu-ragu, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lan Xuanyu. Tepat pada saat ini, dari air Danau Dewa Laut,
lampu hijau tiba-tiba melonjak, dan bola lampu hijau mengebor keluar dan berubah menjadi penghalang, menghalangi telapak tangan Tang Zhenhua. "Jangan sentuh dia!" Sebuah suara tua bergema, dan di saat berikutnya, dua orang berjalan keluar dari dinding lampu hijau. Sosok ilusi mereka mengeras dan datang ke pantai tanpa suara. Salah satunya adalah Tang Yue, sementara yang lain mengenakan jubah hijau tua, dengan janggut putih dan rambut putih, tetapi dengan wajah selembut bayi. Alis putihnya terkulai dari samping, memberikan kesan yang sangat ramah. Outsu, melihatnya, wajah Ying Lohong menjadi gelap, tetapi dia masih memberi hormat kepada pria di depannya bersama Tang Zhenhua. Outsu berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah lama, Hong kecil. Saya mendengar bahwa Anda sudah menjadi dekan pengadilan luar." "Iya," Ying Lohong menjawab. Outsu tidak melihat ke arah Lan Xuanyu, dan tersenyum dengan tenang. "Kalian berdua bisa kembali. Anda dapat menyerahkan anak ini kepada orang tua ini. Sudah lama sekali Life School kami merekrut murid baru. Saya tidak akan pernah berharap untuk bertemu dengan seorang murid dengan tingkat afinitas kehidupan yang begitu tinggi di tahun-tahun sekarat saya. Di masa depan dia bisa menggantikan penerusku." Wajah Ying Lohong dan Tang Zhenhua tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tang Zhenhua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Su tua, bagaimana kamu sekarat? Dengan basis kultivasi Anda, selama tidak ada kecelakaan, Anda tidak akan mengalami masalah untuk hidup beberapa ribu tahun lagi. Ini adalah murid saya. Departemen Komando Antar Bintang kami hanya memiliki satu siswa tahun ini, jadi tidak bisakah Anda tidak bersaing dengan generasi yang lebih muda?" Outsu meliriknya, "Jadi kamu masih tahu kalau kamu junior?" Hanya dengan kalimat ini, Tang Zhenhua tidak bisa berkata-kata. Pohon tua itu memiliki senioritas yang sangat tinggi di Akademi Shrek, apalagi dia, hampir semua orang di Akademi adalah juniornya. Jadi meskipun Tang Yue belasan tahun lebih muda darinya, ketika menghadapi Tang Zhenhua dia tidak terintimidasi sama sekali, karena dia memiliki seorang guru dengan senioritas tinggi. Outsu adalah anjing teratas di sekolah kehidupan Akademi Shrek, dan dia terutama dikenal karena kebiasaannya menutupi kekurangan murid-muridnya. Menurut kata aslinya, tidak ada generasi ketiga, semua anggota sekolah kehidupan yang hidup juga muridnya. Oleh karena itu, semua keturunan dari sekolah kehidupan memiliki senioritas yang menakutkan dan secara diam-diam dikutuk oleh pihak lain di akademi. Outsu adalah eksistensi egois semacam itu. Tetapi pentingnya yang dia pegang untuk Akademi Shrek tidak diragukan lagi. Tang Zhenhua melirik Ying Lohong, dan menanyainya dengan matanya. Ying Lohong memberi isyarat kembali kepadanya dengan melihat, dan kemudian berkata dengan tatapan lembut, "Su tua, bagaimana menurutmu tentang ini? Akademi kami memiliki aturannya sendiri. Jika Anda menginginkan seseorang, saya tidak bisa menolak. Tapi selalu ada prosedurnya. Pertama, kita harus mencoretnya dari daftar pengadilan luar. Namun, anak ini benar-benar terlalu luar biasa. Dia adalah juara di antara mahasiswa baru tahun ini, dan dia telah dimasukkan ke arsip pengadilan dalam. Saya tidak dapat membuat klaim sendiri, saya perlu meminta instruksi ke pengadilan dalam, hanya dengan begitu dia dapat ditugaskan kepada Anda. Anda tahu, dapatkah Anda memberi saya waktu?" Outsu memandang Ying Lohong dengan ekspresi yang tampak seperti senyuman namun bukan senyuman, membelai janggut putihnya dengan tangannya. "Tidak perlu itu. Mengenai pengadilan dalam, lelaki tua ini secara alami akan lewat dan berbicara dengan mereka. Sudah beres, kamu bisa pergi. Tang Yue, bawa adik kecilmu dan ayo kembali ke istana dalam." Tang Zhenhua merasa bahwa 10.000 kuda dari berbagai ras berlarian di dalam hatinya. Sejak kapan dia menjadi adik laki-laki kecil Tang Yue? Bukankah itu berarti muridnya akan memiliki senioritas yang sama seperti dirinya? Dia sekarang merasa bahwa kata-kata Ying Lohong yang memarahinya sebelumnya tidak salah sama sekali. Dia adalah seorang idiot, jenis yang sangat bodoh. Pada saat ini, suara rendah tiba-tiba bergema, "Su tua, harap tunggu." Saat suara itu keluar, kabut hijau di sekitarnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh suara gemuruh yang mirip dengan guntur. Mendengar suara ini, bahkan wajah Outsu berubah sedikit. Detik berikutnya, cahaya biru ungu jatuh dari langit, dan orang lain sudah berada di samping Ying Lohong. Ketika orang ini datang, apakah itu Ying Lohong atau Tang Zhenhua, dia tidak bisa menahan nafas lega. Akhirnya mereka punya tulang punggung. "Guru." Ying Lohong membungkuk hormat, Tang Zhenhua juga buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, "Dekan Wang." Pengunjung itu mendengus dingin, melirik ke arah Tang Zhenhua, sampah yang tidak berguna. Ekspresi Tang Zhenhua menegang, tetapi dia tidak berani membantahnya. Orang ini tingginya 2 meter, dengan bahu lebar dan punggung lebar.
Wajahnya kokoh seperti pisau, dengan alis berbentuk pedang. Dia tampak seperti berusia sekitar 40 tahun, dengan tubuh yang kuat berdiri seperti gunung. Begitu dia muncul, energi kehidupan di sekitarnya menghilang seolah-olah runtuh, dan hanya Lan Xuanyu yang masih memiliki energi kehidupan yang jelas tersisa. Melihatnya, Su Tua dengan dingin mendengus, "Wang Tianyu, apakah kamu mencoba mengintimidasi orang tua ini?" Wang Tianyu berkata dengan ekspresi tenang, "Su Tua, kamu membuat keributan besar tentang ini. Sebagai wakil dekan pengadilan dalam, wakil Tuan Paviliun Dewa Laut, apa yang salah dengan saya datang untuk melihat?" Ekspresi Ootsu berubah, "Wang Tianyu, apa maksudmu?" Wang Tianyu berkata dengan dingin, "Aturan akademi tidak bisa dilanggar. Karena anak ini sudah menjadi siswa pengadilan luar, bahkan jika dia bergabung dengan sekolah kehidupan Anda, itu seharusnya menjadi masalah untuk dibicarakan hanya setelah dia lulus dari sekolah luar, dan dia harus membuat pilihan sendiri. Bagaimana Anda bisa membawanya pergi seperti yang Anda inginkan? Tanpa pengajaran dasar, fondasi yang kuat, bagaimana dia bisa menjadi talenta sejati di masa depan?" Ootsu berkata dengan ekspresi jelek, "Maksudmu orang tua ini tidak bisa mengajar murid yang baik?" "Saya tidak mengatakan itu, jangan mengekstrapolasi sendiri." Wang Tianyu berkata dengan kuat. Ying Lohong berdiri di belakang gurunya dengan patuh, sikapnya yang kuat tidak terlihat ketika dia menegur Tang Zhenhua sebelumnya. Diam-diam memberi jempol pada guru di hatinya, dia benar-benar perkasa dan mendominasi. Di seluruh akademi, sebenarnya tidak banyak orang yang berani untuk tidak menatap Ootsu. Gurunya adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Salah siapa atribut mereka masing-masing membatasi satu sama lain. Atribut yang paling ditakuti oleh atribut kayu Ootsu adalah milik gurunya, hehe. Tentu saja dia tidak akan datang tanpa persiapan, dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Su Tua sendirian, jadi dia memanggil bala bantuan. Su Tua menyipitkan matanya, "Wang Tianyu, apakah kamu masih tahu apa artinya menghormati yang tua dan mengikuti kebijaksanaan mereka?" Wang Tianyu berkata dengan lemah, "Karena orang tertentu telah menipu barang-barangku, aku tidak menganggapmu sebagai orang tua lagi." Ootsu menjadi marah, mengangkat tangannya, jari-jarinya hampir menyentuh hidung Wang Tianyu, "Bocah kecil, bahkan gurumu tidak berani berbicara denganku dengan nada seperti itu. Bahkan jika aku mengalahkanmu, cobalah untuk melawan jika kamu berani." Wang Tianyu mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja saya tidak akan melawan. Anda adalah seorang penatua. Tetapi jika ada cedera yang bisa pulih sendiri atau sesuatu, Anda juga harus berhati-hati untuk tidak melukai lengan dan kaki lama Anda." Su Tua sangat marah sampai janggutnya diikat, menoleh ke arah Tang Yue, lihat itu, anak-anak muda hari ini akan menjadi apa mereka. Kasihan saya telah bekerja keras untuk Selek selama ribuan tahun, dan hasilnya adalah orang-orang yang tidak bermoral ini. Saya akan mengadakan konferensi Paviliun Dewa Laut, Wang Tianyu, tunggu saya." Setelah berbicara, lampu hijau berkedip di bawah kakinya dan menghilang dalam sekejap. Solen 4 chapter 312. 312 Hantu. TL, Golden Loom. Wang Tianyu sedikit tercengang dengan kepergian mendadak dari Ootsu. Orang ini biasanya sangat sulit untuk dihadapi. Tidak mudah untuk berunding dengannya karena dia lebih tua. Sebaliknya, yang satu ini adalah kasus yang sangat sulit. Dia tidak berharap dia berkompromi begitu cepat. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk adu mekanik lebih jauh. Ootsu pergi, tapi Tang Yue masih di sana. Ekspresi Tang Yue sedikit malu, "Din Wang, begini, ini menjadi merepotkan." "Persetan," Wang Tianyu berkata dengan kesal. "Baik." Tang Yue mengambil kesempatan yang ditawarkan kepadanya, berbalik dan terbang langsung ke pohon abadi. Melihat mereka semua pergi, Ying Lohong menghela napas lega, dan berbisik, "Guru, sejak kapan Su Tua menjadi begitu mudah diajak bicara?" Wang Tianyu berkata dengan marah, "Jangan berpikir bahwa dia menjadi lebih mudah untuk dihadapi, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Sejak lelaki tua ini mengintip kakak perempuanku yang sedang mandi, aku tahu betapa rendah intinya karena tidak sopan. Juga, apa yang terjadi dengan pengadilan luar Anda? Anda tidak dapat mengurangi jumlah investigasi karena kemungkinannya rendah. Kemudian tambahkan ke pemeriksaan fisik pengukuran afinitas kehidupan. Itu salahku. Maafkan aku guru." Ying Lohong berkata dengan malu. "Lupakan. Itu bukan masalah besar. Dengan saya di sini, mari kita lihat siapa yang berani merebut rakyat kita." Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh. Tang Zhenhua ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Dekan Wang, jika memang ada konferensi Paviliun Dewa Laut." Wang Tianyu meliriknya,
itu bukan urusanmu, sampah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa siapapun di konferensi Paviliun Dewa Laut akan membantu lelaki tua itu? 90% dari waktu dia tidak serius. Berapa banyak orang yang dia sakiti? Adapun life affinity yang tinggi, mari kita tunggu sampai anak ini lulus dari pengadilan luar. Setelah itu, jika kalian masih belum bisa memenangkan hatinya, kalian bisa pergi secepatnya. Juga, Tang Zhenhua, apakah Anda ingat apa yang saya katakan terakhir kali? Mendengar kata-katanya, ekspresi Tang Zhenhua berubah tiba-tiba, dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Wang Tianyu melambaikan tangannya, dan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi mengamuk. Sangkar biru ungu muncul hampir dari udara tipis, menangkap Tang Zhenhua di dalamnya. Detik berikutnya, dia menghilang dengan sangkar. Hanya Ying Lohong yang tersisa. Sedikit kekhawatiran melintas di mata Ying Lohong, tetapi dengan cepat digantikan oleh amarah, dan dia meludah dengan jijik di tempat dia layak menerima pukulan itu. Guru mengatakannya terakhir kali, lain kali aku melihatmu, aku akan membuangmu. Setelah berpikir sejenak, dia bergumam lagi, mudah-mudahan dia tidak akan dipukuli terlalu keras. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lan Xuanyu merasa meridian di sekujur tubuhnya sedikit sakit karena kembung, dan dia terbangun dari kondisi meditasinya yang dalam. Mencari ke dalam, dia terkejut menemukan bahwa pusaran darah di dadanya masih ada. Tidak, itu bukan tidak bergerak, tapi berjalan sangat lambat. Bagaimana seseorang bisa menggambarkannya? Terlalu penuh. Itu benar, itu adalah perasaan yang sama seperti makan terlalu banyak. Tidak hanya itu, kekuatan jiwa di tubuhnya juga sangat penuh, menyebar luas meridiannya. Semburan rasa sakit yang merobek terus-menerus dikirimkan kepadanya, dan itu jelas bahwa tubuhnya agak berada pada batasnya. Namun meski begitu, tubuhnya masih menyerap energi kehidupan di sekitarnya. Dengan pikiran, Lan Xuanyu buru-buru memutus hubungan dengan energi kehidupan luar, dan kemudian membuka matanya. Kegelapan di luar mengejutkan Lan Xuanyu, hampir mengira bahwa dia buta. Untungnya, pohon abadi di kejauhan memancarkan kilau giok hijau yang membuatnya kembali sadar. Apakah matahari terbenam? Waktu malam. Dia ingat bahwa dia datang tepat setelah tengah hari. Seharusnya sudah lebih dari 1 jam berlalu. Dia buru-buru bangkit dan mendarat di pantai di tengah suara air yang bergerak. Kamu akhirnya bangun. Sebuah suara yang sedikit kesal namun meratap datang. Lan Xuanyu buru-buru berbalik untuk melihat sekeliling, langsung terkejut, dan berteriak, hantu. Pah! Sebuah tamparan menimpa kepala Lan Xuanyu, menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian sebuah kaki besar menendangnya dengan ganas. Siapa hantu itu? Siapa hantu itu? Apakah aku akan seperti ini jika bukan karena kamu, cacingan kecil? Tang Zhenhua tidak hanya ceroboh sekarang, hidungnya memar, wajahnya bengkak, dan rambutnya hangus. Belum lagi bekas luka di sekujur tubuhnya, bahkan bajunya pun rusak di banyak tempat. Dia tampak menyedihkan. Namun, orang yang memukulinya berkata bahwa jika dia berani menemukan ahli jiwa yang menyembuhkan untuk menyembuhkan luka luarnya secara langsung, dia akan memukulinya lagi. Itu adalah orang yang kata-katanya mirip dengan hukum. Tang Zhenhua tidak berani pergi untuk menyembuhkan lukanya. Guru, saya salah, saya benar-benar tidak mengenali Anda. Lan Xuanyu telah mengerti siapa yang ada di depannya sekarang. Tang Zhenhua memukulnya beberapa kali lagi, setelah mengeluarkan cukup banyak ventilasi, dia berhenti, dan menariknya, merasakan perubahan di tubuhnya. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi terkejut, ya Tuhan. Kekuatan jiwa yang meluap, apa yang Anda katakan kepada Kincangan, dapatkah Anda benar-benar melakukannya? Iya, tentu saja. Saya dapat mengubah kelebihan energi kehidupan menjadi kekuatan jiwa melalui kembaran martial soul saya. Guru, ada apa dengan saya, mengapa saya merasa sangat kembung? Lan Xuanyu bertanya. Tang Zhenhua mengerang, ini karena kekuatan jiwa Anda meningkat terlalu banyak sekaligus, yang mendorong meridian Anda ke batasnya. Namun energi kehidupan itu sendiri dapat meningkatkan kondisi tubuh kita. Masalah seperti itu hanya dapat terjadi jika Anda meningkatkan terlalu banyak pada suatu waktu. Setelah pulang ke rumah, jangan mengolah dan membiarkan tubuh Anda mencernanya sendiri. Ketika kekuatan jiwa Anda dapat dibudidayakan lagi, kompres sesuai dengan metode kultivasi keterampilan misterius surgawi, mengubahnya menjadi kekuatan jiwa normal Anda, dan energi ini akan stabil. Anda menang besar kali ini, Anda telah berkultivasi di danau selama 5 jam. Jika bukan karena situasi khusus hari ini, Anda pasti tidak dapat mengambil keuntungan sebesar itu. Saya rasa jumlah yang Anda serap hari ini akan cukup untuk Anda cerna selama sebulan. Ketika Anda selesai mencernanya,
saya pikir Anda akan sangat dekat dengan dering ketiga Anda. Ayo pergi. Sambil berbicara, dia dengan cepat meninggalkan danau bersama Lan Xuanyu. Dalam perjalanan pulang, Lan Xuanyu tidak pernah melihat Tang Yue lagi. Karena penampilannya, Tang Zhenhua berpisah dengan Lan Xuanyu ketika mereka meninggalkan danau. Melihat sosok gurunya yang bergerak dengan kecepatan yang mirip dengan teleportasi, Lan Xuanyu sebenarnya sedikit bingung. Apa yang terjadi? Gurunya dipukuli seperti ini oleh seseorang, dan dia berkata bahwa dia dipukuli demi dirinya. Tampaknya kekuatan tempur gurunya sebenarnya tidak terlalu kuat. Tetapi Lan Xuanyu masih sangat senang, seperti yang dikatakan Tang Zhenhua, perolehannya kali ini sangat luar biasa. Energi kehidupan dan kekuatan jiwa dalam tubuh telah mencapai keadaan jenuh, kecepatan kultivasi semacam ini tidak terbayangkan. Dering ketiga. Setelah mencerna semuanya, dia seharusnya tidak jauh dari cincin ketiganya. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, Qianlei tidak bisa menahannya lagi. Sudah 36 jam sejak dia datang ke Yingluhong dan mulai berlutut. Pikiran Qianlei menjadi kabur beberapa kali, setiap kali hampir jatuh ke tanah, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh sisa-sisa kesadarannya. Setiap kali dia merasa bahwa dia akan mencapai batasnya, sebuah suara sepertinya muncul di benaknya, memanggilnya, membuatnya merasa seperti dia kembali ke penilaian komprehensif. Itu mengingatkannya pada rasa sakit karena ingin membantu teman-temannya tetapi tidak bisa melakukan apapun. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Itu merangsangnya lagi, dan dia akhirnya bertahan sampai saat ini. Yingluhong tidak tidur, dan duduk di sofa tidak jauh dari situ. 24 jam sebenarnya hanya lelucon miliknya, lingkaran sihirnya di sini terutama ditujukan untuk merangsang kekuatan spiritualnya, dengan demikian mendorong pertumbuhan kekuatan spiritual. Bahkan untuk seseorang pada level kultivasinya, masih ada beberapa efek. Awalnya, dia hanya ingin melihat di mana batas lemak kecil ini. Menilai dari semua tes sebelumnya, kemauan berlemak kecil ini agak lemah, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memalsukannya. Ketika Qianlei bertahan selama 12 jam, dia sudah sedikit tersentuh. Seseorang harus tahu bahwa sangat sedikit master jiwa dengan basis kultivasi yang lebih tinggi yang dapat mencapai itu. Ini bukan lagi masalah kemauan, tetapi keyakinan yang dipegang erat di hati seseorang. Hanya mereka dengan keyakinan seperti itu yang bisa melewati batas mereka dan melakukan apa yang seharusnya tidak mungkin.